Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi sudah oke, Pak Ungang? Oke, Baik, terima kasih Pak Ungang dari dari Nusa Tenggara Barat. Malam ini kita akan melanjutkan rapat melalui Zoom kita pada saat ini untuk melanjutkan persiapan mengenai persiapan dalam hal untuk melaksanakan simposium bela negara yang akan kita agendakan sesuai dengan jadwal kemarin. Nah, malam ini kita sengaja untuk berkumpul kembali dalam hal ini untuk membahas tentang konsensus masyarakat Sumatera Utara bebas penyalahgunaan narkoba. Pada momen penting ini nanti akan disampaikan oleh Ketua BNP Sumatera Utara Bapak Brigjen Pol Tandus Toga H. Panjaitan. Namun sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu pengarahan dari Panitia yaitu Profesor Dr. John Peter Senaga MKS. Kepada Prof. Dr. John Peter Senaga MKS dipersilakan. Eh, Sebelum kita masuk ke topik, saya sampaikan sekedar pencerahan. Bela negara itu adalah bagian dari undang-undang dan menjadi kewajiban dari setiap warga negara tanpa terkecuali penyelenggara negara ataupun masyarakat, tanpa terkecuali. Dimensi bela negara itu terbagi dua, bela negara yang dipakai dalam cara-cara fisik, dia menggunakan fisik dengan cara mengangkat senjata dan sejenisnya apabila datang ancaman dari luar. Dan bela negara non-fisik itulah yang dimanifestasikan menjadi bela negara humanis. Tentunya ini adalah bela negara bila mana ancaman ataupun gangguan pembangunan peningkatan nasional. Itulah bela negara humanis, ya, humanis sama bangsa Indonesia, humanis sebagai warga negara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di dalam melaksanakan pembangunan peningkatan nasional, ya, ataupun peningkatan pembangunan nasional, kerap kali kita mendapat gangguan atau ancaman dari berbagai aksi kekerasan. Di antaranya adalah akibat penyalahgunaan narkoba, ya, yang cenderung salah satunya cenderung menimbulkan tindak kriminalitas. Akibat dari penyalahgunaan narkoba ini, ya, bagi seseorang akan terjadi perubahan perilaku, sikap dan tindakan, ya, baik di tengah-tengah masyarakat, baik pada diri sendiri. Ya, itulah bahaya narkoba ini. Dan menurut data terbaru, Sumatera Utara itu menjadi eh, yang pertama sekali, nomor urut pertama sekali, ya, pengedar penyalahgunaan narkoba yang pertama di Indonesia, atau yang kedua ya setelah Riau, ya. Nanti akan lebih luas disampaikan oleh Bapak Soritua Siombing dari Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara. Efek positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terkait dengan tema malam ini berhubungan dengan bebas narkoba, maka kita akan mempersilahkan dari Komisi BNN dalam hal ini adalah Bapak Soritua Siombing SPD MPD yang akan menyampaikan tentang bagaimana perkembangan narkoba di Sumatera Utara. Pada Bapak Soritua dipersilakan. Bapak Pimpinan untuk Zoom, para guru besar, profesor, Bapak Ibu, serta kegiatan.
Apakah suara kami terdengar dengan baik? Mohon izin. Mantap. Baik. Sebelumnya kami mohon maaf Kepala BNNP Sumatera Utara belum bisa waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan ini. Namun pertemuan secara langsung dengan Prof. John Peter itu sangat intens, dan pada kesempatan ini kami diperintahkan untuk mewakili beliau. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami tidak masuk lebih jauh tentang bela negara humanis, namun lebih mungkin nanti sedikit menjelaskan kondisi penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Utara, serta barangkali alternatif langkah-langkah preventif pencegahan yang bisa nanti setelah simposium ini bisa sebagai bentuk rencana aksi. Jadi sedikit mengutip visi misi Presiden yang dituangkan dalam bentuk Asta Cita Presiden, di mana cita ketujuh itu berbicara tentang meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dari cita ketujuh, sebagai gambaran umum kami mengutip kalimat atau pernyataan dari Pak Siombing terkait dengan penyampaian tadi yang berhubungan dengan aksi generik RAN P4GN tahun 2020-2024. Nah, sekarang kan ini sudah tahun 2025. Tentunya mungkin nanti kalau kita ingin membuat aksi selanjutnya, hasil evaluasi dari 2020-2024 yang tadi dilaksanakan itu bentuknya bagaimana bisa kita sinergikan dengan yang humanis. Setahu saya misalnya ada program rehabilitasi buatan pemerintah yaitu dengan sebut dengan therapeutic community. Sementara tadi BNN masih menggunakan aksi pencegahan. Disebutkan dari hasil screening sudah tercatat angka 4.711. Terus lembaga-lembaga rehabilitasi yang standar itu baru hitungan jari gitu ya Pak ya. Sementara dengan swasta murni pasti akan terlibat biaya. Mengingat para klien adalah orang-orang yang mempunyai status sosial ekonominya yang memang belum bekerja dan seterusnya. Ini menjadi PR bagi kita bersama. Nanti pada saat kita duduk bareng Pak, tolong informasi hasil evaluasi apa namanya RAN 4 P4GN 2020-2024 agar pada program selanjutnya kita berpijak pada program yang telah dilewatin. Sehingga di dalam pelaksanaan itu nanti kita tidak mengulang hal-hal yang belum maksimal di rancangan kegiatan 2020-2024. Diharapkan nanti bisa tercapai hasil yang maksimal. Itu barangkali Pak yang saya catat dari pernyataan Bapak tadi. Apakah Bapak ingin menyampaikan tambahan kira-kira Pak? Terima kasih. ya, izin Pak Sunarto, makasih. Memang sampai tahun ini di triwulan kedua belum ada kebijakan secara spesifik, misalnya dalam bentuk instruksi presiden atau peraturan presiden terkait keberlanjutan dari instruksi presiden sebelumnya, yaitu nomor 2 tahun 2020. Namun sebagai informasi, hari Selasa yang hari Jumat kemarin, mohon maaf, hari Jumat minggu lalu, kita tim DU Provinsi Sumatera Utara, tim terpadu P4GN Provinsi Sumatera Utara yang diketuai oleh Gubernur Sumatera Utara, itu kita telah melakukan rapat bersama seluruh jajaran termasuk Pangdam, Polda,
dari beberapa akademisi dan instansi terkait tentang keberlanjutan tim terpadu P4GN. Regulasinya masih seperti yang kami sampaikan tadi, mulai dari Impres 02/2020 sampai peraturan daerah, peraturan gubernur, belum ada yang terbaru. Jadi program dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sama, khususnya di dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi, Pak. Nanti tolong dibuat apanya, Pak Ungang, catatannya. Pak Siap, Ungang, siap. Nanti saya nanti sama di-share Pak ya Suwardi nanti. sebagai laporan. Oke, Siap. selamat malam semuanya. Terima kasih, Prof. Selamat malam, terima kasih. Bagus sudah. Jadi jangan sampai hilang dulu Salam sehat, Prof. ban mobil dari garasi baru ikut ya. Hormat ya, Dokter. Ya, Prof. Izin Udah Pak ngopi? Prof. Udah ngopi, Pamit Sondi? Pak Prof. Belum Pak Prof, ini masih mau diaduk Pak. Nah, Oh, ngopi.